Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Fajriyani, NIM 193131056. Saya mahasiswa IAIN Surakarta dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah, dari kelas PIAU 3B. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan pemecahan masalah pada anak usia dini usia 5-6 tahun. Nah, langsung saja kita bahas tentang pengertian dari kemampuan pemecahan masalah itu sendiri. Kemampuan pemecahan masalah atau yang biasa kita singkat menjadi KPM pada anak usia dini merupakan salah satu kemampuan yang harus dikembangkan sejak dini. Nah, karena KPM sendiri berkaitan dengan cara anak mengembangkan kemampuan kognitif anak. Jadi, KPM berkaitan dengan kemampuan kognitif anak atau pengetahuan anak. Kemudian menurut Brewer and Scully, KPM pada anak usia dini meliputi keterampilan melakukan observasi, mengelompokkan, membandingkan, mengukur, mengkomunikasikan, melakukan eksperimen, menghubungkan, menyimpulkan, dan menggunakan informasi. Kemudian, pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah penemuan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Jadi, pemecahan masalah itu adalah langkah-langkah yang diperoleh untuk mengatasi masalah itu sendiri. Kemudian, proses pemecahan masalah. Nah, proses pemecahan masalah adalah kegiatan manusia dalam menerapkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang diperoleh sebelumnya. Jadi, setelah kita dapat langkah-langkah dari pemecahan masalah sendiri, setelah itu kita terapkan langkah-langkah tersebut untuk menyelesaikan dari masalah kita tadi. Kemudian, apakah anak usia dini perlu memecahkan masalahnya sendiri? Nah, jawabannya adalah perlu. Nah, karena apa? Karena banyak kemampuan matematika anak yang harus distimulasi dengan baik sejak dini. Nah, kemampuan matematika di sini adalah kemampuan berpikir anak. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, anak tidak hanya dituntut untuk bisa bermain, tetapi anak usia dini juga harus diajari mencari solusi dari masalah yang ditemuinya. Kemudian ada tips-tips untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah anak usia dini yang dikemukakan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama yaitu bantu anak untuk menemukan jawaban dan solusi mereka sendiri. Nah, jika anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu, maka orang tua harus memberikan bantuan dengan mencarikan solusi dari kesulitan anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu berikan pujian pada anak. Nah, ketika anak membantu pekerjaan orang tua, maka orang tua itu harus memberikan apresiasi kepada anak tersebut dengan mengucapkan terima kasih atau memberikan pujian seperti, wah, anak ibu rajin banget ya, terima kasih ya udah bantu-bantu ibu, gitu. Yang ketiga yaitu fokus pada kemampuan anak dengan tidak memaksakan kehendak orang tua. Nah, ketika anak menyukai misalnya menyukai permainan sepak bola. Nah, ketika nonton TV misalnya, nah orang tua dengan kekehnya pengen pindah channel lain. Nah, orang tua itu tidak boleh memaksakan kehendaknya. Jadi kita harus fokus pada anak, fokus pada yang disukai anak, yaitu pahami perasaan anak
ketika anak belum berhasil mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nah, misalnya ada lomba, anak tersebut mengikuti, kebetulan anak tersebut belum berhasil mendapatkan juara. Nah, jadi orang tua harus bisa memahami anaknya tersebut, harus bisa memberikan dukungannya dan memberikan semangatnya untuk anak tersebut. Kemudian yang kelima yaitu dorong anak untuk berpikir, merencanakan, dan menilai kembali sebelum bertindak. Ini contohnya bisa diambil ketika misalnya mengajak anak pergi ke pasar. Nah, sebelum pergi ke pasar, kita tanya kepada anak, "Dek, nanti pas ke pasar mau beli apa aja?" Tuh. Nah, ketika di pasar kok anak tambah rewel, anak pengen beli banyak barang, maka orang tua harus mengingatkan kembali janjinya anak tersebut ketika sebelum pergi ke pasar, pengen beli apa aja gitu. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong kemampuan pemecahan masalah pada anak. Misalnya bermain puzzle. Nah, ketika bermain puzzle, maka anak akan berpikir, mau bikin apa ya? Terus mau bentuk apa ya gitu. Jadi oleh karena itu kegiatan ini sangat bagus untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah pada anak. Yang kedua yaitu bermain balok dan Lego. Nah, permainan ini merupakan sebuah tantangan ya, karena membutuhkan pemikiran anak tentang apa yang harus dibangun dan bagaimana untuk menempatkan potongan yang sama untuk mendapatkan desain yang bagus. Yang ketiga yaitu membuat pola bentuk balok. Nah, anak pasti akan berpikir, gimana ya biar bentuknya jadi balok. Setelah ini yang dilipat apanya ya? Bagian mana ya? Nah, hal tersebut akan membuat anak untuk berpikir bagaimana langkah-langkah melipat kertas agar dapat. Yang keempat, cerita dan pertanyaan. Nah, biasakan guru mengajukan pertanyaan kepada anak ketika bercerita bersama. Misalnya, guru sedang menceritakan tentang dongeng si kancil. Guru bisa mengajukan pertanyaan dengan, anak-anak, tadi kancil pas waktu di hutan ketemu siapa aja ya? Nah, hal tersebut pastinya akan mengembangkan keterampilan berpikir anak, karena anak akan berpikir, tadi siapa ya yang ketemu kancil? Tuh. Nah, kemudian yang kelima yaitu tebak gambar. Nah, tebak gambar di sini bisa melalui dengan permainan, misalnya tebak gambar nama binatang, tebak gambar nama buah-buahan, tebak gambar nama sayur-sayuran, dan yang lainnya. Nah, itu tadi ya teman-teman materi tentang kemampuan pemecahan masalah dan tips-tipsnya serta kegiatan-kegiatannya yang mampu mendorong kemampuan pemecahan masalah pada anak usia dini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, ini ada salah satu contoh kegiatan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah pada anak usia dini. Nah, salah satunya adalah kegiatan tebak gambar. Nah, nanti guru bisa menampilkan sebuah gambar buah-buahan, kemudian meminta anak untuk menyebutkan nama buah tersebut, dan seterusnya. Nah, kurang lebih kegiatannya seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa dipraktekkan langsung ketika sedang mengajar.
di PAUD tentunya.